Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran masih di tema 1 subtema 3 dalam muatan SBDP. Nah anak-anak, sebelum kita memulai, kita buka terlebih dahulu ya dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan hari ini bisa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan belajar pada salah satu materi SBDP, yaitu tentang komik. Nah, tentunya anak-anak sudah tahu ya, atau sudah pernah mendengar dan suka bahkan dengan komik. Nah, salah satu yang menonjol dari sebuah komik yaitu gambar. Nah, anak-anak, komik selain merupakan hasil karya sastra, dia juga merupakan hasil karya seni. Karena di dalamnya komik terdapat gambar yang merupakan gambar cerita. Tentunya anak-anak masih ingat ya tentang gambar ilustrasi, yaitu gambar kartun. Nah, Ustazah akan menjelaskan lebih jauh tentang komik dalam video pembelajaran berikut. Kalian silakan menyimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada materi hari ini kita akan belajar tentang komik. Anak-anak tentunya sudah pernah mendengar komik atau melihat komik atau bahkan suka membaca komik. Nah, komik selain dia merupakan karya sastra, dia juga merupakan karya seni. Karena pada komik, cerita selain disajikan dalam bentuk tulisan, sebagian besar akan disajikan dalam bentuk gambar. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh komik. Jadi, cerita pada komik itu disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, biasanya gambarnya itu bersifat lucu. Atau kalian tentu masih ingat ya tentang gambar ilustrasi kemarin, ada salah satunya adalah gambar kartun. Nah, gambar di komik itu pada umumnya biasanya menggunakan gambar kartun yang bersifat lucu. Jadi ceritanya pun biasanya mudah untuk dicerna. Selain gambar, pada komik juga ada kata-kata. Nah, kata-kata ini fungsinya untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Dan kata-kata ini biasanya disajikan dalam balon-balon kata. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, bulatan ini adalah ya disebut balon-balon kata. Balon-balon kata tersebut dapat berupa narasi, percakapan, ataupun perasaan tokoh. Biasanya dibuat berbeda antara untuk percakapan ataupun narasi. Biasanya narasinya berbentuk kotak, kemudian percakapannya berbentuk bulat seperti itu. Jadi, secara umum, fungsi gambar pada komik yang pertama untuk menarik perhatian pembaca. Jadi, tadi seperti Ustazah katakan, komik itu menggunakan gambar ilustrasi kartun. Jadi, gambarnya biasanya lucu. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan adegan. Jadi misalnya pada cerita itu adegannya terjatuh. Nah, jadi dibuatlah gambarnya gambar orang yang terjatuh. Kemudian yang ketiga, fungsi dari gambar itu untuk memudahkan pembaca mengetahui, memahami, dan menghayati isi dari cerita komik tersebut. Jadi biasanya orang akan lebih mudah memahami jika dibantu dengan gambar. Nah, yang keempat, untuk memperlihatkan ekspresi karakter. Misalnya ekspresi sedang tertawa atau ekspresinya marah ataupun sedih. Nah, dan itu lebih mudah untuk difahami jika ditampilkan juga dalam bentuk gambar dengan ekspresi tersebut. Nah, ini adalah contoh dari beberapa ekspresi gambar atau sketsa gambar ekspresi yang bisa dibuat untuk membuat sebuah komik. Di sini anak-anak bisa lihat ada ekspresi bahagia atau senang, kemudian ekspresi sedih. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya tentunya sudah menyimak ya materi kita hari ini, yaitu tentang
tentang komik, dan tentunya banyak hal yang berkaitan dengan komik yang kita pelajari, yang kita ketahui, dan tentunya materi-materi atau informasi yang kita dapatkan bisa membantu kita untuk lebih jauh mengetahui dan memperdalam tentang pembuatan sebuah komik. Karena kali ini kita belajarnya pada materi SBDP, anak-anak yang menjadi perhatian kita adalah gambarnya, dari segmen gambarnya. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di sini ataupun sebagian dari kalian ada yang memiliki bakat dalam menggambar, dan itu bisa disalurkan bakat kalian untuk membuat sebuah komik. Yakinlah, sekecil apapun yang kita lakukan itu akan menjadi bisa kita sekecil apapun yang kita lakukan bisa menjadi berpotensi kebaikan ketika kita menyelipkan nilai-nilai kebaikan di sana. Misalnya ketika anak-anak membuat komik, buatlah alur cerita yang baik dan gambar yang baik, sehingga dengan demikian akan memotivasi orang untuk berbuat sebuah kebaikan. Oke, Ustazah cukupkan sampai di sini. Semoga materi kali ini bermanfaat. Kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.